Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan acara MPLS melalui virtual di sekolah ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Kita berharap semoga termasuk yang ada di dalamnya. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Astana Japura tahun pelajaran 2020 dan 2021. Pertama, Bapak ucapkan selamat atas diterimanya kalian di SMA ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kalian bisa berkarir dalam melaksanakan atau melanjutkan pendidikan setelah kalian menjalani masa pendidikan di SLTP, baik SMP maupun MTS. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi yang kaitan dengan pelaksanaan peribadatan. Di SMA yang kalian cintai ini akan diprogramkan tentang kegiatan keibadahan baik yang bersifat wajib atau keharusan maupun yang bersifat anjuran. Hakikatnya yang bersifat kewajiban harus dilaksanakan oleh seluruh siswa, tidak bisa tidak, mau tidak mau harus dilaksanakan secara komitmen. Di antaranya adalah sholat duhur berjamaah. Dan yang kedua adalah zikir dan doa di saat akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di pagi hari. Adapun yang bersifat anjuran bisa berupa sholat sunnah duha atau sholat sunnah yang lainnya, dan juga bisa berupa sedekah baik yang rutin, misalkan sedekah di hari Jumat, maupun yang bersifat insidentil, misalkan ada acara duka atau kematian dari salah satu anggota keluarga besar SMA Negeri 1 Astana Japura ini. Yang perlu kalian ketahui adalah tentang teknik pelaksanaan dari peribadatan yang seharusnya kalian ikuti nanti. Untuk sholat berjamaah di waktu duhur ini tolong supaya dikomitmeni. Nanti kalian akan dijadwal. Ada jadwal tertentu bagi kelas tertentu. Mengapa pakai dijadwal? Karena sesuai dengan keadaan fasilitas dan sarana yang ada di SMA ini yang belum bisa menampung seluruh jamaah siswa apabila disatukan, maka nanti untuk sholat duhur berjamaah akan dijadwal. Oleh karena itu, bagi siswa yang kebagian jadwal, tolong supaya bisa komit dengan jadwal itu. Misalnya kelas Anda kebagian di hari Senin, maka kewajiban Anda saat sebelum acara duhur dikumandangkan, sebelum dikumandangkan azan duhur, kalau misalkan memang sudah waktunya istirahat, maka secepatnya kalian datang ke masjid untuk persiapan sholat berjamaah, tidak perlu menunggu azan dikumandangkan lebih dahulu. Jadi misalnya waktu istirahat jam 12 kurang 15 menit. Kemudian nanti
ada waktu duhur misalnya jam 12. Ini misalnya saja. Maka setelah bel bunyi istirahat di jam 12 kurang 15 menit, tolong secepatnya saja kalian yang terkena jadwal di hari itu secara sukarela, secara kesadaran sendiri untuk segera bersiap-siap sholat duhur berjamaah. Sehingga apabila nanti sudah dikumandangkan sholat duhur lalu adzan sudah selesai, maka kita bisa langsung secepatnya sholat sunnah 2 rakaat dan langsung secepatnya untuk pelaksanaan sholat duhur berjamaah untuk yang terjadwal tadi. Dan bagi Anda yang tidak tercantum di dalam jadwal itu, maka silakan nanti Anda menunggu giliran, bisa berwudu lebih dulu persiapan saat yang lain sedang sholat berjamaah. Sehingga apabila sholat berjamaah di periode atau gelombang yang kebagian jadwal sudah selesai, maka silakan untuk siswa yang kebagian giliran bukan di jadwal hari itu untuk secepatnya mengisi kegiatan setelah sholat berjamaah di gelombang pertama yang terjadwal itu sudah selesai. Itu mungkin kaitan dengan sholat berjamaah. Yang perlu Bapak pesankan pada kalian, walaupun di luar ada masjid, di luar sekolah ada masjid desa, usahakan sholat berjamaahnya dilaksanakan di sekolah. Ya, jadi kalian usahakan sholat duhurnya bertempat di masjid yang ada di sekolah, nggak usah menggunakan masjid yang ada di luar. Dan yang Bapak inginkan lagi dari kalian, tolong jangan sampai waktu sholat duhur ini disalahartikan atau disalahgunakan. Karena nanti biasanya banyak siswa atau ada sebagian siswa yang menggunakan kesempatan dalam ketidakbaikan ini. Atau menggunakan ketidakbaikan dalam kesempatan ini. Misalnya, ketika datang waktu sholat duhur, mereka enggak secepatnya sholat duhur. Mereka memburu kantin. Kemudian setelah acara duhur selesai, kemudian bel masuk sekolah dibunyikan untuk jam berikutnya, malah dia beramai-ramai pergi menuju masjid untuk sholat. Tuh, dengan alasan belum sholat duhur berjamaah. Kalau bisa jangan seperti itu. Ya, karena waktu sholat duhur ini sebetulnya bukan untuk waktu makan, bukan waktu untuk istirahat yang selain sholat, tapi diutamakan dulu sholat duhur dulu. Kalau masih ada waktu sisa sebelum bel masuk dibunyikan, lalu kalau masih ada waktu, silakan kalian boleh ada kegiatan yang lain, termasuk ke kantin sampai waktu duhur selesai atau waktu istirahat selesai dan bel masuk dibunyikan. Itu yang kaitan dengan sholat duhur berjamaah. Yang selanjutnya yang diharuskan juga diikuti oleh siswa, diantaranya adalah zikir dan doa bersama di saat mau mengikuti kegiatan pembelajaran di awal pembelajaran atau di pagi hari itu. Ini hukumnya harus semua mengikuti. Kami pihak sekolah berharap silakan diikuti dengan seksama, zikir dan doa dengan hikmat, dengan kesadaran, jangan lalu seakan-akan kegiatan ini dilaksanakan karena keterpaksaan. Ya. Teknik yang ini biasanya siswa sering menggunakan kesempatan ini untuk sambil bermain-main ketika zikir doa, atau dia datang terlambat sehingga tidak bisa berzikir dan doa secara sempurna. Bagi siswa yang kebetulan nanti datang terlambat, lalu tidak bisa mengikuti zikir doa secara bersama-sama di awal, maka sebaiknya siswa harus tahu diri lalu berkumpul di lapang dulu supaya zikir doanya enggak mengganggu kegiatan zikir doa yang sedang berjalan di kelasnya masing-masing.
Untuk yang selanjutnya yaitu tentang anjuran untuk sholat duha. Sholat duha ini memang tidak disediakan waktu secara khusus. Tidak disediakan waktu secara khusus bagi siswa yang ingin melaksanakannya. Namun karena ini hal yang sangat baik, maka silakan teknisnya bisa dilaksanakan di saat-saat Anda sedang ada kesempatan yang lowang atau yang senggang saat mengikuti KBM di luar atau tidak dalam keadaan yang inti. Misalnya di saat hari Senin Anda puasa, maka di saat istirahat pertama sekitar jam 10-an itu ada waktu istirahat. Karena Anda sedang puasa di hari Senin, lalu Anda pun tidak akan ke kantin, maka gunakanlah kesempatan yang senggang ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah yang sangat dianjurkan untuk bisa membuat prestasi Anda lebih bagus, yaitu sholat duha. Karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih, insya Allah sholat duha ini sebagai pembuka pintu rezeki. Ya, jadi bagi Anda yang ada kesempatan yang senggang, kemudian tidak ada kegiatan yang vital, yang sangat urgen kaitan dengan PBM, maka kami sangat menyarankan sekali dan sangat memohon kepada Anda untuk membiasakan sholat duha. Dan kalau memang sampai terpaksa kemudian ada mengganggu salah satu dari kegiatan pembelajaran dari seorang guru, maka sangat baik sekali untuk minta izin dulu. Minta izin dulu apabila memang saat sholat duha ini diperkirakan akan ada mengganggu waktu pembelajaran dari guru yang bersangkutan. Yang selanjutnya yang kami anjurkan adalah sedekah. Sedekah ini kami programkan karena kita sudah yakin bahwa kita semua pengen mendapat kemudahan dalam rezeki, dan memancing untuk memancing rezeki itu satu dan adalah banyak sedekah. Sehingga kalau nanti ada acara sedekah di hari Jumat, kami sangat memohon sekali kepada kalian ada kesadaran, keikhlasan. Yuk kita laksanakan sedekah ini bukan cuma sebagai pembiasaan perbuatan baik untuk peduli pada orang lain, untuk berlatih sedekah, tapi yakinilah bahwa sedekah sekecil apapun kalau ikhlas, insya Allah akan menjadi jembatan, menjadi wasilah yang akan membuka pintu rezeki kalian di kemudian hari. Itu tentang teknisnya. Adapun sekarang dasar atau hakikatnya. Mengapa di sekolah ini dilaksanakan atau diprogramkan hal-hal yang demikian? Silakan nanti kalian bisa buka surat Al-Quraish. Ya, di situ dijelaskan bahwa secara singkat, secara jelas Allah akan menjamin keadaan kalian yang murah rezeki, berbisa tenang dalam hidupnya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ilafi Quraisyin ilafi mrihlata syita'i wa shaif, maka Allah melanjutkan falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Banyak-banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan menjamin keadaan kalian yang tercukupi dari segala kehidupan, terutama kaitan dengan kemakanan, dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan akan mendapat ketenangan dalam hidup kalian. Dan juga nanti kalian bisa buka surat Al-Hasyr, bukan Al-Asr ya, tapi Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat yang terakhir, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum, Allahu
Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabarul mutakabir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bariul musawwiru lahul asmaul husna yusabihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Di situ kita dianjurkan dan sangat diharapkan bisa meneladani Asmaul Husna yang Allah berikan kepada kita yang ada 99 itu sehingga menjadi jiwa kita, dan Asmaul Husna ini nanti akan dilatih oleh sekolah kepada kalian selama berada di sini, yang latihannya akan dilaksanakan tiap pagi sebelum melaksanakan pembelajaran di sekolah ini. Anak-anakku yang Bapak muliakan dan Bapak banggakan, kenapa ini kami sangat berharap supaya kalian itu bisa mengikutinya? Mari segera sedikit akan Bapak berikan satu gambaran bahwa mungkin kalian dalam hidup ini kan pastinya pengen hidupnya sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, maka apabila kalian punya harapan, ini Bapak kasih 3 modal untuk kalian. Ya, 3 modal inilah yang insya Allah kalau kalian paham, kalau kalian yakin, maka 3 modal ini akan menjadi motivasi kalian dalam mengikuti pembelajaran di SMA ini. Ya, yang 3 modal ini Bapak gambarkan dengan satu benda yang namanya balon gas. Ya, balon gas itu salah satu bentuk benda yang ketika diisi gas maka dia berpotensi terbang. Nah, tapi ketika benda ini diisi gas, benda balon ini pasti nggak akan bisa terbang ketika diikat dengan satu tali atau benang yang diikatkan ke batu atau ke beban. Ya, jadi salah satu syarat untuk supaya balon ini bisa terbang, ini harus berani memutus tali yang mengikat antara balon dengan beban itu, dengan batu itu atau dengan benda itu. Dan setelah terbang, maka ternyata sejauh mana, setinggi apa balon ini bisa terbang, itu tergantung dari ruangan yang ada. Kalau misalkan dalam ruangan, maka balon gas ini akan terbang setinggi atap. Nggak akan bisa tinggi jauh. Nggak akan jauh terbang tinggi. Ya, hanya setinggi atap. Karena terhalang oleh atap. Nah, baru kemudian setelah atapnya dibuka, maka balon ini akan bisa terbang setinggi apa? Setinggi kemampuan balon itu sendiri. Jadi kalau balon ini kemampuannya tinggi, kemampuannya besar, ya akan tinggi, akan terbang. Terbang setinggi-tingginya. Itulah kalian yang saat ini. Hanya ada 3 hal. Kalian bisa maju atau tidaknya sekolah di SMA ini tergantung dari 3 hal. Ada penghalang nggak buat kalian belajar? Ada beban nggak saat kalian belajar? Dan sejauh mana kalian punya potensi untuk belajar? Ya, sejauh mana kalian punya potensi untuk maju? 3 hal inilah yang akan diprogramkan oleh sekolah melalui kegiatan peribadatan. Maksudnya supaya kalian ketika punya potensi ini akan tetap terisi dengan baik. Potensi ini akan tetap bisa kalian fungsikan dan bisa kalian kembangkan. Dan yang walaupun kalian punya potensi bagus, kemampuan kalian bagus, kalau kalian ada penghalang di atasnya, kayak balon tadi, itu nggak akan bisa terbang tinggi, akan terhalang. Apa gunanya peribadatan ini dilaksanakan? Kalian mesti tahu, yang menjadi beban ini banyak hal. Baik hubungan kalian dengan teman, ketika kalian salah cari teman, itu akan jadi beban. Ya.
kalian salah cari kehidupan setelah sekolah atau di luar sekolah, kalian salah gaul, itu akan jadi beban. Termasuk maaf, mungkin di antara kalian nanti ada yang sudah waktunya datang, benih-benih, tuh. Nah, itu akan jadi beban. Maka tugas kalian adalah putuskan itu. Kalian harus netralkan itu. Dan sekalipun kalian sudah jadi orang baik, kalau tidak ibadah, maka kalian akan berdosa. Dosa itulah penghalang. Jadi yang bisa menghalangi kalian untuk bisa maju secara optimal adalah dosa. Di antaranya adalah dosa. Baik dosa kepada orang tua, dosa kepada Allah, dosa kepada sesama. Oleh karena itu, kita menggunakan program ibadah ini supaya Allah bisa melindungi kalian, sehingga kalian terselamatkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, ya, sehingga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa tidak nyaman kalau kalian berbuat dosa, sehingga kalian dosa-dosanya mulai terhapuskan, mulai terampuni, baik kepada Allah maupun kepada orang tua maupun kepada lingkungan yang lain. Nah, ketika dosa-dosa ini sudah mulai terkurangi, itu kemudian kalian sudah mulai baik mencari lingkungan, baik mencari teman, itu. Nah, dipompa dengan ibadah supaya kalian punya motivasi yang sangat bagus, karena dukungan ibadah inilah yang akan membuat kalian jadi hebat. Karena Allah memberikan pelajaran kepada kita, sholat adalah kunci solusi segalanya. Kita pengen apa? Kita terlepas dari kesulitan, kita punya rencana pengen rezekinya mudah, sholat duha solusinya. Kita lagi nggak enak pikiran, punya masalah, ingin dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka sholat istikharah solusinya. Kita ingin hidupnya maju, pengen kehidupannya mulia di kemudian hari, maka sholat tahajud solusinya. Ya, maka sholatlah dan sholatlah. Sholat inilah yang akan kalian ikuti dalam program-program yang akan dicanangkan di sekolah ini. Mudah-mudahan pesan singkat dalam BLS ini bisa bermanfaat. Akhir kata, atas segala kekurangannya, Bapak mohon maaf dan Bapak berterima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.